Budi ini adalah salah satu petugas BPCB yang bekerja di situs Liangan ini. Namun ini adalah sebuah peradaban kuno. Jadi batu ya, Ya. Di tumpukan padi yang sudah menjadi arang ini pernah ditemukan benih padi yang muncul di situ. Bentuknya kalau tidak salah semacam trisula waktu itu saya lihat. Jadi banyak peralatan dari besi sudah ada. Sudah mengenal seperti ini. Dinasti Tang ini juga menguasai beberapa daerah di Asia. Di saat itu berkembanglah peradaban seni. Zaman dulu nih. Iya. Biji-bijian itu harus pakai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke sahabat Joy, ketemu lagi bersama saya Kang Dom. Kali ini saya mau menceritakan pengalaman tim Joy ketika di salah satu kota di Jawa Tengah, yaitu kota Temanggung. Nah, seperti sahabat Joy tahu bahwa kota Temanggung ini adalah kota yang bertopografi pegunungan. Di sana ada dua gunung, yaitu Sindoro Sumbing yang cukup terkenal dan menaungi kota-kota di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, tim Joy mengunjungi kota ini dan kami menemukan banyak bangunan-bangunan era pemerintahan Hindia Belanda, dan yang satunya adalah peninggalan dari zaman-zaman kerajaan sebelum penjajahan Hindia Belanda datang ke Indonesia. Jadi tim Joy mengunjungi dua tempat yang berbeda masa. Kemarin-kemarin tim Joy sudah menampilkan tayangan di beberapa tempat bersejarah peninggalan kolonial Hindia Belanda. Nah, untuk kali ini tim Joy mengunjungi salah satu situs yang dimana ini adalah peninggalan dari kerajaan Hindu terbesar saat itu. Situs ini adalah situs Liangan. Menurut penelitian, situs ini adalah peninggalan dari kerajaan Mataram Hindu. Situs ini terletak di Dusun Liangan, Desa Purbosari, Ngadirejo, Temanggung. Kami hanya berdua ya, saya dengan Kang Dodi, karena salah satu tim dari kami pada saat itu pingsan, jadi dia lagi nggak enak badan. Lantas penelusuran kami lakukan berdua. Nah, pada akhirnya Kang Dodi di sini membantu saya untuk mengambil gambar atau sebagai kameramen. Baik sahabat Joy, pertama kami mengunjungi situs ini, kami bertemu dengan Pak Budi. Bapak Budi ini adalah salah satu petugas BPCB yang bekerja di situs Liangan ini. Nah, kemudian seperti biasa kami diarahkan untuk mengisi buku tamu, dan disitulah kami mulai mencari informasi soal situs Liangan itu sendiri pada Pak Budi. Nah, lantas Pak Budi ini bersedia untuk memandu kami, mengantar kami menunjukkan beberapa peninggalan dari situs yang ada di Liangan ini. Baik sahabat Joy, kita simak dulu observasi saya di situs Liangan ini. Atasnya ada pelataran candi lagi, tangga pelataran lagi di atas ini. Jadi areanya itu memang banyak. Lihat percetakan. Oke Pak. Ya. Nah, ini kan yang namanya dalam makadam nih. Ini asli. Asli ya? Sampai mana Pak? Sampai Ya sampai ngapus. Nah, ini kita erupsi. erupsinya ya. Oh iya, ini. Setelah saya mengamati beberapa bangunan di situs Liangan ini, saya baru menyadari bahwa ini tidak hanya sekedar benda-benda arkeologi semacam tempat peribadatan atau candi, namun ini adalah sebuah peradaban kuno. Jadi ini semacam komplek perkampungan kuno. Bisa dibilang ini adalah komplek perkampungan spiritual. Di sana lengkap banget, mulai dari jalan kampung yang sudah dibikin sedemikian rupa, dibuat dari batu-batu ditata semacam makadam, sehingga
sudah tertata rapi. Lantas di sana juga ada tempat peribadatan, lalu petirtaan, di mana ini adalah tempat untuk mensucikan diri sebelum kita beribadah di tempat peribadatan itu sendiri. Lalu di sana juga ada beberapa benda artefak yang ditemukan disimpan di kantor yang ada di situs Leliangan itu, masih dalam kondisi rapi. Dan yang paling unik di sini, saya juga ditunjukkan bahwa ada biji-bijian yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Jadi di sana ada timbunan padi, tapi kondisinya ini sudah menjadi arang karena terkena erupsi Gunung Sindoro kala itu. Dari abad kedua nenek moyang kita sudah menanam padi. Ini asli Pak ya? Ya asli. Iya di apa sih? Ini bukan punya warga sini enggak? Enggak, warga zaman dulu. Zaman dulu? Iya. Kok masih ini Pak? Masih iya, karena ada tertimbunnya dengan pasir kan keras. Kalau tertimbunnya dengan tanah ya sudah busuk. Jadi batu ya namanya. Iya. Oh iya, berarti zaman dulu udah ada teknologi untuk Menanam, pertanian ya? Pertanian. Berarti benar kalau sini memang kawasan. Ya, kawasan pertanian. Yang kawasan pertanian kan di sana, sebelah sana. Ini padi ini gili-gili. Iya, bunder-bunder gede. Dan ini tertimbun. Ini Karena juga erupsi itu. erupsi ya? Ya. Dan juga bagian dari situs Pak ya? Ya. Oh, luar biasa. Padahal harus berapa tahun Tahun kan tertimbunnya untuk 10 meter. 10 meter ini Pak ya? Ya. Ini kalau dikali semua penemuan masih banyak. Masih banyak, cuman ya itu harus nanti. Iya. Itu sudah milik tanah bermakala, sudah dikali. Nah, budayaan ya. Iya. Sampai sekarang masih bisa dilihat buktinya. Iya. Termasuk saya bisa bersyukur awal ini bisa melihat. Mungkin dulu ada kayak lumbung semacam lumbung. Iya, kan ada untuk studi rumah terus barunya kan di atas. Karena itu letaknya kan belum tentu di sini, mungkin di atas karena terdorong oleh erupsi. Erupsi jadi ke sini. Tapi ini kan salah satu bukti bahwa di sini banyak peradaban. Iya. Ada peradaban di sini. Jadi tidak hanya tempat peribadahan, pemujaan, tidak hanya itu. Pemukiman juga. Perdagangan juga. Kalau guci paling banyak ditemukan di sekitar sini. Candi itu. Candi ini guci-guci. Paling banyak. Paling banyak. Iya. Ratusan buah guci-guci yang utuh. Guci-guci dari Cina kan? Iya, keramik. Sudah ada kerjasama dengan luar negeri lah semacam. Iya. Jadi bisa dipastikan bahwa runtuhnya peradaban ini karena bencana alam letusan gunung berapi. Oke sahabat Joy, ini sangat menarik banget. Pentuturan dari Pak Budi bahwa ditumpukan padi yang sudah menjadi arang ini pernah ditemukan benih padi yang muncul di situ. Berarti ini bisa dimungkinkan bahwa ada benih yang tidak terbakar dengan sempurna. Nah, kemungkinan ada yang masih bisa tumbuh. Ini sebenarnya sangat unik ya. Setelah sekian lama, sekian ratus tahun, tapi biji-bijian ini masih bisa tumbuh dan alam masih merawatnya. Namun di sana sangat disayangkan bahwa biji-bijian ini hanya sekedar ditutupin terpal, jadi kemungkinan rusak akan lebih tinggi. Karena ini sebenarnya salah satu bukti bahwa di sini perkampungan kuno. Baik sahabat Joy, setelah kami melakukan observasi di situs Leliangan ini, memunculkan analisa kami bahwa situs ini adalah peradaban yang sangat maju kala itu. Kita bisa cek dari beberapa artefak yang kami lihat di sana. Di situ ada semacam benda yang sudah terbuat dari logam. Jadi ada semacam gunting kuno, lalu ada semacam senjata yang terbuat dari besi. Kemungkinan
senjata ini ya untuk berperang dan semacamnya, atau alat untuk perkebunan. Bentuknya kalau tidak salah semacam trisula waktu itu saya lihat. Jadi banyak peralatan dari besi sudah ada. Sudah mengenal seperti ini. Oh iya, semacam Apa gunting? iya, semacam gunting apa ya. Tapi gua anu besi, gua anu pandai kan rek. Nah, ini sudah ada ini. Sudah ada ini murnya juga. Semacam mur apa ya. Kayak ini besi. Peradabannya termasuk sudah modern ya. Modern sudah maju. Iya. Lalu ada peralatan dapur atau peralatan masak yang terbuat dari tembaga. Nah, ini menunjukkan bahwa peradaban ini sudah sangat maju. Hubungan dengan kerajaan lain atau mungkin dari dinasti lainnya di luar Jawa juga terjadi saat itu. Ada tempayan yang dari Kuningan juga. Wih, udah ada yang dari Kuningan loh ya? Iya. Oh iya. Berarti barang-barang impor udah. Iya, dari Cina. Ada barang impor dari Cina ya. Baik, kita pelajari lebih jauh peradaban Mataram Hindu saat itu. Seperti yang kita tahu, peradaban Mataram Hindu dimulai abad ke-8. Nah, mari kita cek peradaban saat itu yang berkembang pesat di negeri Tiongkok. Waktu di situs Liangan, kami juga bisa melihat artefaknya yang berupa guci dan mangkok dari Cina. Jadi tim mempunyai pandangan dari artefak yang sudah ada ini dan korelasinya dengan penjajahan atau pendudukan bangsa Cina saat itu. Seperti yang kita tahu bahwa negeri Tiongkok atau bangsa Cina berkembang pesat saat dinasti Tang. Dinasti Tang ini berawal sekitar tahun 618 dan berakhir di tahun 907. Nah, antara abad 7 sampai abad ke-10. Nah, ini bisa dibilang rentang ini masih memungkinkan perkembangan peradaban Mataram Hindu di Indonesia. Bagaimana korelasinya dengan penemuan artefak guci-guci Cina dan mangkok Cina ini dengan dinasti yang ada di Cina sana? Nah, setelah kami mempelajari bahwa dinasti Tang ini adalah dinasti yang berkembang pesat di bidang teknik dan juga seni budaya. Seperti yang kita tahu bahwa dinasti Tang ini juga menguasai beberapa daerah di Asia. Di saat itu berkembanglah peradaban seni yang di sana menciptakan beberapa perabotan atau guci-guci yang sudah sangat bagus dan yang pada akhirnya itu dibawa keluar dari Cina sendiri untuk ditukar dengan rempah-rempah. Bukti yang meyakinkan tim kami adanya pertukaran rempah-rempah dengan barang-barang antik semacam guci dan mangkok ini adalah ditemukannya biji-bijian di situs Liangan ini. Bisa dipastikan bahwa Liangan ini penghasil rempah-rempah yang sangat melimpah. Karena di situs Liangan juga ditemukan perkebunan purba dan daerah topografinya sendiri juga di lereng Gunung Sindoro. Nah, ini menguatkan bahwa di daerah yang subur seperti ini, rempah-rempahnya sangat melimpah. Artefak yang kami temui di situs Liangan juga ada semacam alat untuk menghaluskan biji-bijian atau rempah-rempah yang terbuat dari batu. Dan temuannya di sana banyak sekali. Bisa dimungkinkan setiap rumah atau setiap penduduk memiliki alat sedemikian rupa untuk menghaluskan rempah-rempah, biji-bijian, dan semacam bumbu. Ini alat untuk menghaluskan zaman dulu nih. Iya. Biji-bijian itu halusan pakai Iya. Rempah-rempah, daunan. Mataram Hindu sendiri pusatnya berada di sekitar daerah Magelang. Tapi untuk pemukimannya bisa menyebar sampai lereng Gunung Sindoro Sumbing. Jadi di Sindoro Sumbing ini adalah perkampungan yang sangat subur, bisa jadi komoditi rempah-rempah dari kerajaan Mataram Hindu di zaman dulu ya di daerah lereng Gunung Sindoro ini. Maka tidak heran kalau di lereng Gunung Sindoro ini banyak peradaban kuno yang pertaniannya sudah sangat maju dan ini adalah penyumbang aset dari kerajaan Mataram Hindu sendiri.
Dari sini sahabat Joy bisa memiliki gambaran bahwa hubungan baik antar kerajaan ini ternyata sudah terbangun saat itu ya sahabat Joy. Dan ini sungguh mengesankan di zaman yang masih sangat sederhana tanpa adanya alat komunikasi, tapi ternyata di sana sudah ada tercipta hubungan diplomasi atau hubungan politik antar kerajaan, dan itu hubungan yang sangat menguntungkan. Jadi pertukaran benda-benda antik dengan rempah-rempah ini adalah salah satu bukti bahwa adanya hubungan diplomasi antara peradaban di Mataram Hindu dengan peradaban yang ada di Tiongkok. Nah, untuk masa siapa yang saat itu berkuasa perlu diadakan penelitian lebih lanjut, karena seperti yang kita tahu bahwa Mataram Hindu sendiri selalu berganti rajanya. Tapi yang jelas peradaban Situs Liangan sendiri, hancurnya peradaban di sana karena bencana alam. Nah, untuk Gunung Sindoro sendiri memang tidak ada catatan yang pasti sejak kapan meletus, tapi sejarahnya yang tercatat itu sejak tahun 1800-an. Jadi eranya sudah era kolonial, bukan lagi era kerajaan. Dan sampai sekarang Gunung Sindoro juga masih aktif dan merupakan salah satu gunung berapi yang aktif di Indonesia. Nah, kesimpulannya kami dapat memahami bahwa ternyata komunikasi atau hubungan diplomasi antar dinasti di beda negara ini sudah berkembang saat itu. Inilah perlunya kita belajar bagaimana cara kita untuk berkembang dengan melakukan kerjasama hubungan diplomasi antar bangsa. Oke, sahabat Joy, demikianlah keseruan saya di Situs Liangan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan sahabat Joy di luar sana. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.